Salam saudara, kali ini saya akan membahas 4 perbedaan kisah Adam dan Hawa versi Alkitab dan Al-Quran. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay di Terway. Perbedaan pertama terletak pada tempat di mana Adam dan Hawa berada. Menurut Alkitab, Adam dan Hawa ditempatkan di sebuah taman yang bernama Eden dan itu letaknya ada di bumi. Sementara menurut Al-Quran, Adam dan Hawa berada di taman yang letaknya di surga. Sekarang kita akan cek dalilnya. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17. Saya tidak tampilkan karena ini panjang, saudara, jadi cukup saya bacakan dan saudara simak sendiri. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi ada sungai yang mengalir di Eden, ya saudara. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar berdola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Jadi jelas bahwa taman Eden itu terletak di bumi karena ada sungai di bumi yang mengalir melalui taman Eden. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang tanah ini. Kita bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 35. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi menurut surat Al-Baqarah ayat 35, Adam dan Hawa itu adanya di surga, saudara, di sebuah taman di surga. Perbedaan yang kedua, menurut Alkitab, orang yang dibujuk oleh iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah Hawa. Sementara di dalam Al-Quran yang dibujuk iblis untuk memakan buah, kalau di dalam Al-Quran disebutkan buah kuldi, saudara, itu adalah Adam. Jadi berbeda ya. Di Alkitab Hawa yang dibujuk iblis, sementara di dalam Al-Quran yang dibujuk iblis itu adalah Adam. Nah, kita akan coba lihat dalilnya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi ada 2 hal di situ, saudara, yang perlu diketahui bahwa menurut Alkitab yang pertama digoda itu adalah Hawa. Kemudian pohon yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sementara menurut Al-Quran yang pertama digoda itu adalah Adam. Kemudian pohon yang dimakan itu adalah pohon kuldi. Apakah benar-benar pohon kuldi? Itu kita tidak tahu karena itu perkataan iblis, saudara. Jadi menurut Alkitab yang pertama digoda oleh iblis itu adalah Hawa, saudara.
Kemudian iblis berkata kepada wanita ini bahwa jika kalau kamu memakan buah itu, maka kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi cara iblis menggoda, kemudian siapa yang pertama kali digoda, itu berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah sekarang kita coba lihat ayatnya dulu saudara. Surat Taha ayat 120 dan 121. Kita akan coba baca surat Taha ayat 120 dan 121. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kuldi dalam kurung keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu mereka berdua memakannya sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan khilaflah dia. Jadi yang pertama-tama digoda oleh iblis itu adalah Adam, saudara. Dan pohon yang dimakan itu menurut apa yang ada di Alkitab adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sementara menurut Al-Quran, pohon yang dimakan itu adalah pohon kuldi, pohon buah kuldi, saudara. Nah sekarang kita akan lihat perbedaan yang keempat. Itu sudah disampaikan tadi di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, saudara. Di mana iblis berkata, kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sementara menurut Al-Quran, apa yang dikatakan iblis kepada Adam itu berbeda. Kita akan coba lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20, saudara. Surat Al-A'raf ayat 20. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia dalam kurung setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Jadi perkataan iblis kepada Hawa di dalam Alkitab dan perkataan iblis kepada Adam di dalam Al-Quran juga berbeda, saudara. Nah itulah 4 perbedaan kisah dalam Alkitab dan Al-Quran tentang Adam. Di video berikutnya saya akan kembali membahas perbedaan-perbedaan tentang tokoh-tokoh besar yang ada di dalam Alkitab dan Al-Quran. Untuk itu kalau saudara ingin mengetahui apa saja perbedaannya, saudara bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap saya mengupload video saudara mendapatkan pemberitahuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. God bless you.